Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Petriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH, wakil asisten dosen Bapak Dr. M. Rendir Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-9, Hukum Pidana Lanjutan, Bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. C. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan, dibagi pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Dibagi aborsi yang dipertajam atau diperberat. Nah, di sini ada contohnya, misalnya A, melakukan 3 kejahatan yang diancam pidana masing-masing dibagi 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 kali 9, sama dengan 12 tahun. A, melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun. Dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9, sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Dedi melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP. Dan Dedi juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun. Serta Dedi membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun. Terhadap perbuatan ini, Dedi dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun, ditambah 1/3 kali 15 sama dengan 20 tahun. Dani, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Dani. Dani terkena pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun. Serta Dani juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Dani juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun karena masing-masing kejahatan. Jadi, Dani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konsensus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingat. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimum adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Nah, untuk contohnya, di sini ada Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuh atau kurungan dan penjara. Adapun maksimum adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan. Konsensus realis pelanggaran
tambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi dalam kurung pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, A melakukan 2 pelanggaran yaitu masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara kebersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jasa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konsensus bicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Sel-sel atau sistem pemidanaan yang diringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review pertemuan ke-9 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.